Selamat datang di rumah mati. Josh begitu kaget. Senter jatuh dari tangannya dan berdentang ke jalan. Lampu berkedip-kedip tapi menyala. Pada saat Josh berhasil mengambilnya, pengejar kami telah menangkap kami. Aku berbalik untuk menghadapinya. Dadaku berdebar. "Ray, apa yang kau lakukan di sini?" Josh mengarahkan cahaya senter ke wajah Ray. Tapi Ray mengajukan lengannya untuk melindungi wajahnya dan menunduk kembali ke kegelapan. "Apa yang kalian lakukan di sini?" teriaknya. Terdengar hampir sama terkejut seperti aku. Kau menakut-nakuti kami," kata Josh marah, mengarahkan senter kembali di kaki kami. "Maaf," Ray berkata. "Aku mau memanggil, tapi aku tak yakin itu adalah kau." "Josh punya ide gila tentang keberadaan Pete," kataku, masih berusaha untuk mengatur nafas. "Itulah sebabnya kami di sini." "Bagaimana denganmu?" tanya Josh pada Ray. "Ya, kadang-kadang aku mengalami kesulitan tidur," kata Ray pelan. "Apa yang orang tuamu pikirkan jika mereka tahu kau pergi ke makam?" tanyaku. Dalam pancaran cahaya dari senter, aku bisa melihat senyum jahat melintasi wajahnya. "Mereka tak tahu kita akan ke pemakaman atau tidak?" Josh bertanya, tak sabar. Tanpa menunggu jawaban, ia mulai berlari di jalan. Lampu terapung-apung di trotoar di depannya. Aku berbalik dan mengikuti, ingin berada dekat dengan cahaya. "Kemana kalian akan pergi?" Ray memanggil, bergegas untuk mengejar. "Ke pemakaman," aku membalas. "Tidak," kata Ray. "Kalian tak boleh ke sana." Suaranya begitu rendah, begitu mengancam, membuatku berhenti. "Apa? Kalian tak boleh ke sana?" ulang Ray. Aku tak bisa melihat wajahnya. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, tapi kata-katanya terdengar mengancam. "Cepat!" panggil Josh kembali pada kami. Dia tak melambat. Dia tak memperhatikan ancaman dalam kata-kata Ray. "Berhenti, Josh!" panggil Ray. Ini terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. "Kau tak boleh pergi ke sana." "Mengapa tidak?" aku menuntut. Tiba-tiba takut. Apakah Ray mengancam Josh dan aku? Apakah dia tahu sesuatu yang kami tak tahu? Atau aku tak boleh membuat kesepakatan besar sekali lagi? Aku menatap ke dalam kegelapan, mencoba untuk melihat wajahnya. "Kau akan jadi orang gila jika pergi ke sana di malam hari," ia menyatakan. Aku mulai berpikir aku telah salah menilainya. Ia takut ke sana. Itulah sebabnya dia berusaha menghentikan kami. "Apakah kau akan ikut atau tidak?" tuntut Josh, semakin jauh dan jauh di depan kami. "Aku tak berpikir kita harus ikut," Ray memperingatkan. "Iya, dia takut." Aku berpikiran begitu. Aku hanya membayangkan bahwa ia mengancam kami. "Kau tak perlu ikut, tapi kami harus melakukannya," desak Josh, mengambil kecepatan. "Tidak, sungguh," kata Ray. "Ini adalah ide yang buruk." Tapi sekarang dia dan aku berjalan berdampingan untuk mengejar Josh. "Pete di sana," kata Josh. "Aku tahu dia ada di sana." Kami melewati sekolah yang gelap dan sunyi. Rasanya jauh lebih besar di malam hari. Cahaya senter Josh melintas melalui cabang-cabang pohon rendah saat kami berbelok ke jalanan pemakaman. "Tunggu! Tolong!" pinta Ray. Tapi Josh tak melambat. Begitu pula aku. Aku sangat ingin ke sana dan segera menyelesaikannya. Aku mengusap dahiku dengan lenganku. Udara masih tetap panas. Aku berharap aku tak pernah memakai baju lengan panjang. Aku merasakan rambutku basah kuyup. Awan-awan masih menutupi bulan saat kami mencapai kuburan. Kami melangkah melalui gerbang di tembok yang rendah. Dalam kegelapan, aku bisa melihat deretan lengkungan batu nisan. Cahaya senter Josh berjalan dari batu ke batu, melompat naik turun saat dia berjalan. "Pete," panggilnya tiba-tiba, memecah kesunyian. Dia mengganggu tidur orang mati, pikirku. Tiba-tiba merasakan hawa dingin ketakutan. "Jangan konyol, Amanda." "Pete," aku memanggil juga, memaksa menghilangkan pikiran-pikiran mengerikanku. "Itu adalah ide yang sangat buruk," kata Ray,
berdiri sangat dekat denganku. "Pete, Pete," panggil Josh. "Aku tahu ini ide buruk." Aku mengakui pada Ray. "Tapi aku tak ingin Josh datang ke sini sendirian." "Tapi kita tak seharusnya berada di sini," desak Ray. Aku mulai berharap dia akan pergi. Tak ada yang memaksa dia untuk datang. Mengapa ia memberi kita waktu yang sulit? "Hei, lihat ini," panggil Josh dari beberapa meter di depan. Sepatuku berbunyi di atas tanah lunak. Aku bergegas antara deretan kuburan. Aku tak menyadari bahwa kami sudah berjalan panjang ke seluruh kuburan. "Dengar," kata Josh lagi. Senternya bermain di atas susunan aneh yang dibangun di tepi kuburan. Aku butuh sedikit waktu untuk mencari tahu apa yang ada di dalam lingkaran kecil cahaya. Itu di luar dugaan. Itu semacam teater. Satu amfiteater. Stadion yang besar. Kurasa kau bisa menyebutnya seperti itu. Barisan bangku panjang melingkar tertancap di tanah. Turun seperti tangga bertingkat ke panggung rendah di bagian bawah. "Apa ini?" seruku. Aku mulai maju untuk melihat lebih dekat. "Amanda, tunggu! Ayo pulang!" panggil Ray. Dia meraih lenganku, tapi aku bergegas pergi dan ia hanya meraih udara. "Aneh, siapa yang akan membangun teater terbuka di tepi pemakaman?" tanyaku. Aku menoleh ke belakang untuk melihat apakah Josh dan Ray mengikutiku, dan sepatuku terkena sesuatu. Aku tersandung ke tanah, lututku terbentur keras. "Aduh, apa itu?" Josh menyorotkan senter di atasnya saat aku naik perlahan-lahan untuk berdiri. Sakit sekali. Aku tersandung akar besar pohon yang terangkat. Dalam cahaya berkedip-kedip, aku mengikuti benggol akar itu ke pohon besar tua beberapa meter. Pohon yang luar biasa besar dan tingginya sedang, membungkuk di atas teater bawah tanah yang aneh. Bersandar di sudut rendah yang mungkin tampak akan tumbang setiap saat. Gumpalan besar dari akar terangkat dari tanah. Di atas, cabang-cabang pohon berat dengan daun, tampak miring ke tanah. "Timber!" Josh berteriak. "Aneh," aku berseru. "Hei Ray, tempat apa ini?" "Ini adalah tempat pertemuan," kata Ray pelan, berdiri dekat di sampingku, menatap lurus ke depan pada pohon yang melengkung. Mereka menggunakannya seperti semacam balai kota. Mereka mengadakan pertemuan kota di sini. "Di pemakaman," teriakku, sulit untuk percaya. "Ayo pergi," desak Ray, tampak sangat gugup. Kami bertiga mendengar langkah kaki. Mereka di belakang kami, di suatu tempat di deretan kuburan. Kami berbalik. Cahaya Josh menyapu tanah. "Pete!" Di sana, ia berdiri di antara deretan penanda batu nisan rendah terdekat. Aku berbalik gembira pada Josh. "Aku tak percaya!" Aku berteriak. "Kau benar!" "Pete! Pete!" Josh dan aku berdua mulai berlari ke arah anjing kami. Tapi Pete melengkungkan kembali kaki belakangnya, seolah-olah ia sedang bersiap-siap untuk melarikan diri. Dia menatap kami. Matanya merah, bagaikan permata dalam cahaya senter. "Pete, kami menemukanmu!" Aku berteriak. Anjing itu menundukkan kepalanya dan mulai berlari menjauh. "Hei Pete, kembali! Apa kau tak mengenali kami?" Dengan kecepatan penuh, Josh menangkapnya dan menyambarnya dari tanah. "Hei Pete, ada apa bung?" Saat aku bergegas, Josh menurunkan Pete kembali ke tanah dan melangkah mundur. "Oh, dia berbau busuk." "Apa?" teriakku. "Pete, dia bau. Baunya seperti tikus mati." Josh memegang hidungnya. Pete mulai berjalan perlahan-lahan. "Josh, dia tak senang melihat kami," rengekku. "Dia bahkan kelihatannya tak mengenali kita. Lihatlah dia." Memang benar, Pete berjalan ke baris berikutnya dari batu nisan, lalu berbalik dan memelototi kami. Aku tiba-tiba merasa sakit. Apa yang terjadi dengan Pete? Mengapa ia bertindak begitu berbeda? Mengapa dia tak senang melihat kami? "Aku tak mengerti," kata Josh. Wajahnya masih tetap dari bau anjing yang tersebar. "Biasanya, jika kita meninggalkan ruangan untuk 30 detik, dia jadi gila saat kita kembali. Sebaiknya kita pergi," panggil Ray. Dia masih di tepi pemakaman dekat pohon yang melengkung. "Pete, apa yang salah denganmu?" Aku memanggil anjing itu. Dia tak menanggapi. "Apa kau tak ingat namamu, Pete?" "Pete? Bau sekali," seru Josh. "Kita harus membawanya pulang dan memandikannya," kataku. Suaraku gemetar.
Aku merasa sangat sedih dan ketakutan. Mungkin ini bukan Pete, kata Josh berpikir. Mata anjing itu melotot merah dalam sinar senter. Itu benar-benar dia, kataku pelan. Lihatlah, dia menyeret tali. Tangkap dia, Josh, dan mari kita pulang. Yo, menangkapnya, teriak Josh. Baunya terlalu busuk. Ambil saja tali kekangnya, kau tak harus mengangkatnya, kataku. Tidak, kau saja. Josh sedang keras kepala lagi. Aku bisa melihat bahwa aku tak punya pilihan. Oke, kataku. Aku akan memanggilnya, tapi aku butuh senter. Aku meraih senter dari tangan Josh dan mulai berlari menuju Pete. Duduklah, Pete. Duduk, perintahku. Itu adalah perintah yang hanya Pete patuhi. Tapi dia tak menurut kali ini. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari pergi, menahan rendah kepalanya. Pete, berhenti Pete, ayolah. Aku berteriak, jengkel. Jangan membuatku mengejarmu. Jangan biarkan dia lolos. Josh berteriak, berlari di belakangku. Aku memindahkan senter dari satu sisi ke sisi lain sepanjang tanah. Di mana dia? Pete, Pete, panggil Josh, terdengar nyaring dan putus asa. Aku tak bisa melihatnya. Oh, tidak. Jangan bilang kita sudah kehilangan dia lagi, kataku. Kami berdua mulai memanggilnya. Apa yang salah dengan anjing itu? Teriakku. Aku memindahkan berkas cahaya ke bawah satu baris panjang batu nisan, lalu bergerak cepat dan turun. Berikutnya, tak ada tanda darinya. Kami berdua terus memanggil namanya. Dan kemudian, lingkaran cahaya berhenti menimpa di depan sebuah nisan granit. Membaca nama di batu nisan, aku berhenti sejenak dan tersentak. Josh, lihat! Aku menyambar lengan Josh. Aku memegangnya erat-erat. Hah? Apa? Ini tidak salah. Wajahnya penuh dengan kebingungan. Lihat, nama di batu nisan itu. Itu Karen Somerset. Josh membaca nama. Dia menatapku, masih bingung. Itu teman baruku, Karen. Orang yang kuajak bicara di tempat bermain setiap hari, kataku. Hah? Itu pasti neneknya atau sesuatu, kata Josh. Dan kemudian menambahkan dengan tak sabar. Ayo, carilah Pete. Tidak, lihatlah tanggalnya, kataku padanya. Kami berdua membaca tanggal di bawah nama Karen Somerset itu. 1960 sampai 1972. Ini tak mungkin ibunya atau neneknya, kataku, menjaga sorot senter pada batu, meskipun tanganku gemetar. Gadis ini meninggal ketika dia berumur 12 tahun, seusiaku. Dan Karen berumur 12 tahun juga, dia bilang. Amanda! Josh cemberut dan memalingkan muka. Tapi aku mengambil beberapa langkah dan menyorotkan cahaya ke nisan berikutnya. Ada nama di atasnya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku pindah ke batu berikutnya. Nama lain yang tak pernah kudengar. Amanda, ayolah! Josh merengek. Batu nisan berikutnya memiliki nama George Carpenter di atasnya. 1975 sampai 1988. Josh, lihat itu. Lihat, itu George dari taman bermain, seruku. Amanda, kita harus menangkap Pete, tegasnya. Tapi aku tak bisa menjauh dari batu-batu nisan. Aku pergi dari satu batu ke batu berikutnya, menggerakkan senter ke atas ukiran huruf-huruf. Rasa ngeriku tumbuh. Aku menemukan Jerry Franklin, dan kemudian Bill Gregory. Semua anak-anak yang telah bermain softball dengan kami, mereka semua memiliki batu-batu nisan di sini. Hatiku berdebar. Aku pindah ke barisan yang melengkung. Sepatuku tenggelam ke dalam rumput yang empuk. Aku merasa kaku, mati rasa ketakutan. Aku berjuang untuk memegang senter agar stabil saat aku menyorot ke batu terakhir pada baris. Ray Thurston, 1977 sampai 1988. Hah? Aku bisa mendengar Josh memanggilku, tapi aku tak tahu apa yang ia katakan. Seluruh dunia tampaknya runtuh. Aku membaca tulisan yang terukir dalam nisan itu lagi. Ray Thurston, 1977 sampai 1988. Aku berdiri di sana, menatap huruf dan angka. Aku menatapnya sampai itu tidak masuk akal lagi, sampai menjadi kabur dan abu-abu. Tiba-tiba,
Kusadari bahwa Ray telah bergerak pelan di samping batu nisan dan ia menatapku. "Ray," aku berhasil berkata. Cahaya bergerak di atas nama pada batu nisan. "Ray, yang satu ini..." "Kau." Matanya menyala seperti bara yang hampir mati. "Ya, ini aku," katanya pelan, bergerak ke arahku. "Maafkan aku, Amanda." Aku mundur selangkah. Sepatuku tenggelam ke dalam tanah lunak. Udara terasa berat dan tetap. Tak ada yang bersuara, tak ada yang pindah. Mati. Aku dikelilingi oleh kematian, pikirku. Kemudian membeku di tempat, tak bisa bernafas. Kegelapan berputar-putar di sekitarku. Batu-batu nisan berputar dalam bayang-bayang hitam mereka sendiri. Aku berpikir, apa yang akan dilakukannya padaku? "Ray," aku berhasil memanggil. Suaraku terdengar samar dan jauh. "Ray, apakah kau benar-benar sudah mati? Maafkan aku, kau seharusnya tahu." "Belum saatnya," katanya. Suaranya rendah dan berat, mengambang di udara malam yang menyesakkan. "Tapi, bagaimana? Maksudku, aku tak mengerti." Aku memandang melewatinya dengan cahaya putih yang keluar dari senter. Josh beberapa baris jauhnya, hampir ke jalan, masih mencari Pete. "Pete," aku berbisik. Rasa takut mencekik tenggorokanku, perutku menyempit ngeri. "Anjing selalu tahu," kata Ray dengan nada rendah datar. "Anjing selalu mengenali orang mati yang hidup. Itu sebabnya mereka harus pergi dulu. Mereka selalu tahu." "Maksudmu? Pete mati?" Aku tercekik kata-kata. Ray mengangguk. "Mereka membunuh anjing terlebih dahulu." "Tidak!" Aku menjerit dan mundur selangkah lagi, hampir kehilangan keseimbangan saat aku menabrak nisan marmer rendah. Aku melompat menjauh dari itu. "Kau tak seharusnya melihat ini," kata Ray. Wajahnya yang sempit tanpa ekspresi, kecuali matanya yang gelap, mengungkapkan kesedihan yang nyata. "Kau tak seharusnya tahu. Tidak untuk beberapa minggu lagi. Bagaimanapun juga, aku adalah pengawas. Aku seharusnya bisa melihat untuk memastikan kau tak tahu apapun sampai tiba saatnya." Dia melangkah ke arahku. Matanya bersinar menyala merah, membakar kepikiran. "Apakah kau mengawasiku dari jendela?" teriakku. "Apakah itu kau di kamarku?" Sekali lagi ia mengangguk. "Aku dulu tinggal di rumahmu," katanya, melangkah mendekat, memaksaku kembali ke batu marmer dingin. "Aku pengawas itu." Aku memaksa diriku untuk berpaling, untuk menghentikan menatap mata bersinarnya. Aku ingin berteriak pada Josh untuk lari dan mencari bantuan, tapi ia terlalu jauh. Dan aku membeku di sini, membeku ketakutan. "Kami membutuhkan darah segar," kata Ray. "Apa?" teriakku. "Apa katamu?" "Kota ini tak dapat bertahan tanpa darah segar. Tidak seorang pun dari kita bisa. Kau akan segera mengerti, Amanda. Kau akan memahami mengapa kita harus mengundangmu ke rumah ini. Ke rumah mati." Dalam lesatan sorotan senter yang zigzag, aku bisa melihat Josh bergerak mendekat, menuju jalan kami. "Lari, Josh," pikirku. "Lari menjauh. Cepat, cari seseorang, cari siapapun." Aku bisa memikirkan kata-kata. Kenapa aku tak bisa meneriakannya? Mata Ray bersinar lebih terang. Ia berdiri tepat di depanku sekarang. Roman mukanya diatur, keras dan dingin. "Ray," bahkan melalui celana jeansku, batu nisan marmer terasa dingin terhadap bagian belakang kakiku. "Aku pengacau," bisiknya. "Aku adalah pengawas, tapi aku pengacau." "Ray, apa yang akan kau lakukan?" Matanya merah berkelap-kelip. "Aku benar-benar menyesal." Dia mulai mengangkat dirinya sendiri dari tanah, melayang di atasku. Aku bisa merasakan diriku mulai tercekik. Aku tak bisa bernafas. Aku tak bisa bergerak. Aku membuka mulutku memanggil Josh, tapi tak ada suara yang keluar. "Josh, di mana dia?" Aku menunduk melihat barisan batu nisan, tapi tak bisa melihat cahaya senternya. Ray melayang sedikit lebih tinggi. Dia melayang-layang di atasku. Aku tercekik entah bagaimana, membutakanku, mencekikku. "Aku mati," pikirku. "Mati. Sekarang aku mati juga." Dan kemudian tiba-tiba cahaya menerobos kegelapan. Cahaya menyinari wajah Ray,
lampu halogen putih terang. "Apa yang terjadi?" tanya Josh dengan suara bernada tinggi, gugup. "Amanda, apa yang terjadi?" Ray berteriak dan jatuh kembali ke tanah. "Matikan, matikan!" teriaknya. Suaranya berbunyi nyaring, seperti angin melalui kaca jendela pecah. Tapi Josh menahan sorotan lampu terang ke Ray. "Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan?" Aku bisa bernafas lagi. Aku menatap ke lampu. Aku berjuang untuk menghentikan jantungku dari berdebar begitu keras. Ray memindahkan tangannya untuk melindungi diri dari cahaya. Tapi aku bisa melihat apa yang terjadi padanya. Cahaya itu sudah melukainya. Kulit Ray tampaknya mencair. Seluruh wajahnya mengendur, lalu jatuh, menjatuhkan tengkoraknya. Aku menatap ke dalam lingkaran cahaya putih, tak mau berpaling. Saat kulit Ray tergulung, terkulai dan meleleh. Sepertinya tulang di bawahnya terbuka. Bola matanya bergulir keluar dari rongganya dan terjatuh pelan ke tanah. Josh membeku karena ketakutan. Entah bagaimana memegang lampu terang dengan stabil, dan kami berdua menatap tengkorak menyeringai. Lubang gelap menatap kembali pada kami. "Oh!" Aku menjerit saat Ray melangkah ke arahku. Tapi lalu aku sadar bahwa Ray tak berjalan. Dia jatuh. Aku melompat ke samping saat dia rebah ke tanah dan tersentak saat kepalanya menghantam bagian atas batu nisan marmer. Pecah-pecah terbuka dengan percikan memuakkan. "Ayo!" teriak Josh. "Amanda, ayolah!" Dia meraih tanganku dan mencoba menarikku pergi. Tapi aku tak bisa berhenti menatap Ray yang sekarang menjadi tumpukan tulang di dalam genangan pakaian kusut. "Amanda, ayolah!" Kemudian, bahkan sebelum aku menyadarinya, aku berlari, berjalan di samping Josh secepat mungkin, menuruni deretan panjang jalan menuju kuburan. Lampu menyorot lagi pada batu nisan yang seperti kabur saat kami berlari, tergelincir di atas rumput yang lembut tertutup embun, terengah-engah di udara yang masih panas. "Kita harus memberitahu ibu dan ayah. Kita harus segera pergi dari sini," teriakku. Mereka tak akan percaya," kata Josh saat kami mencapai jalanan. Kami terus berjalan. Sepatu kami berbunyi keras di trotoar. "Aku tak yakin. Aku sendiri percaya. Mereka harus percaya pada kita," kataku padanya. "Jika mereka tidak percaya, kita akan menyeret mereka keluar dari rumah itu." Sinar putih lampu menunjukkan jalan saat kami berlari melalui jalan-jalan gelap dan sunyi. Tak ada lampu jalan. Tak ada lampu di dalam jendela-jendela rumah yang kita lewati. Tidak ada lampu mobil. Sepertinya dunia kegelapan telah kami masuki. Dan sekarang sudah waktunya untuk keluar. Kami berlari pada sisa perjalanan pulang. Aku terus melihat ke belakang untuk melihat apakah kami sedang diikuti. Tapi aku tak melihat siapapun. Lingkungan ini tetap dan kosong. Aku merasakan sakit yang tajam di pinggangku saat kami tiba di rumah. Tapi aku memaksakan diri untuk terus berjalan. Di jalan berkelikil dengan selimut tebal daun mati dan ke teras depan. Aku membuka pintu, dan baik Josh dan aku mulai menjerit. "Ibu, ayah, kalian di mana?" Sunyi. Kami berlari ke ruang tamu. Lampu-lampu itu mati semua. "Ibu, ayah, apakah kalian di sini?" Kuharap mereka ada di sini, pikirku. Jantung berlomba, rasa sakit di punggungku masih tajam. Kuharap mereka ada di sini. Kami mencari rumah, mereka tak ada di rumah. Pesta seadanya. Josh tiba-tiba teringat. Apakah mereka masih di pesta itu? Kami berdiri di ruang tamu. Kami berdua terengah-engah. Rasa sakit di pinggangku telah berkurang sedikit. Aku sudah menyalakan semua lampu. Tapi ruangan masih terasa suram dan mengancam. Aku melirik jam di atas perapian. Hampir jam 2 pagi. Mereka seharusnya sudah pulang sekarang, kataku. Suaraku gemetar dan lemah. Kemana mereka pergi? Apakah mereka meninggalkan nomor telepon? Josh sudah dalam perjalanan ke dapur. Aku mengikutinya, menyalakan lampu saat kami pergi. Kami pergi ke arah kertas catatan di meja, tempat ibu dan ayah selalu meninggalkan kita catatan. Tak ada, kertas itu kosong. Kita harus menemukan mereka, teriak Josh. Dia terdengar sangat ketakutan. Mata lebarnya mencerminkan rasa takutnya. Kita harus pergi dari sini. Bagaimana jika telah terjadi sesuatu pada mereka?
Itulah yang akan kukatakan, tapi aku menahan diri tepat pada waktunya. Aku tak ingin membuat Josh lebih ketakutan. Selain itu, dia mungkin akan memikirkan itu juga. Haruskah kita menelpon polisi? Tanyanya, saat kami berjalan kembali ke ruang tamu dan mengintip keluar jendela depan ke dalam kegelapan. Aku tak tahu, kataku, menekan keningku yang panas ke kaca yang dingin. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku ingin mereka pulang. Aku ingin mereka di sini, sehingga kita semua bisa pergi. Kenapa buru-buru? Suara seorang gadis berkata dari belakangku. Josh dan aku sama-sama berteriak dan berputar. Karen Somerset berdiri di tengah ruangan, dengan tangan bersedekap di depan dada. Tapi, kau sudah mati, kataku tanpa berpikir. Dia tersenyum, senyum sedih, senyum pahit. Dan kemudian, dua anak lagi melangkah dari dalam koridor. Salah satunya mematikan lampu. Terlalu terang di sini, katanya. Mereka pindah di samping Karen. Dan anak lain, Jerry Franklin, anak mati lainnya, muncul di perapian. Dan aku melihat gadis dengan rambut hitam pendek yang telah kulihat di tangga, pindah ke gorden di sampingku. Mereka semua tersenyum. Mata mereka bersinar suram dalam cahaya redup. Semua bergerak kepada Josh dan aku. Apa yang kalian inginkan? Aku menjerit dengan suara yang bahkan tak aku kenali. Apa yang akan kalian lakukan? Kami dulu tinggal di rumahmu, kata Karen pelan. Hah? Aku berteriak. Kami dulu tinggal di rumahmu, kata George. Dan sekarang, coba tebak, Jerry menambahkan. Sekarang kami mati di rumahmu. Yang lain mulai tertawa, terbahak-bahak, tertawa kering. Karena mereka semua menutupi Josh dan aku. Mereka akan membunuh kita, teriak Josh. Aku melihat mereka bergerak maju dalam keheningan. Josh dan aku harus mundur ke jendela. Aku melihat ke sekeliling ruangan gelap untuk mencari rute melarikan diri. Tapi tak ada tempat untuk lari. Karen, kau tampak begitu baik, kataku. Kata-kata itu keluar begitu saja. Aku tak berpikir sebelum aku mengatakannya. Matanya bersinar sedikit lebih cerah. Aku baik, katanya dengan nada monoton murung. Sampai aku pindah ke sini. Kami semua baik, kata George Carpenter di nada suara rendah yang sama. Tapi sekarang kami mati. Mari kita pergi, teriak Josh mengangkat tangannya di depannya seakan untuk melindungi dirinya sendiri. Tolong, biarkan kami pergi. Mereka tertawa lagi, tawa kering sesak, tawa kematian. Jangan takut Amanda, kata Karen. Kau akan segera bersama kami. Itulah sebabnya mereka mengundangmu ke rumah ini. Hah? Aku tak mengerti, teriakku. Suaraku gemetar. Ini adalah rumah mati. Ini adalah tempat di mana semua orang hidup ketika mereka pertama kali tiba di Dark Falls. Ketika mereka masih hidup. Hal ini bagi yang lain tampaknya lucu. Mereka semua tergelak-gelak dan tertawa. Tapi, paman buyut kami, Josh memulai. Karen menggeleng. Matanya bersinar dengan geli. Tidak. Maaf Josh. Tak ada paman buyut. Itu hanya trik untuk membawa kalian ke sini. Setiap tahun sekali, seseorang baru pindah ke sini. Tahun yang lain, itu kami. Kami tinggal di rumah ini. Sampai kami mati. Tahun ini, giliran kalian. Kami membutuhkan darah baru, kata Jerry Franklin. Matanya bersinar merah dalam cahaya redup. Sekali setahun, kau lihat, kami butuh darah baru. Bergerak ke depan dalam keheningan, mereka melayang-layang di atas Josh dan aku. Aku menarik nafas dalam-dalam. Satu nafas terakhir mungkin, dan menutup mata. Dan kemudian, aku mendengar ketukan di pintu. Satu ketukan keras, berulang beberapa kali. Aku membuka mataku. Anak-anak hantu itu semuanya lenyap. Udara berbau asam. Josh dan aku saling menatap. Bingung saat ketukan yang keras mulai lagi. Itu ibu dan ayah, seru Josh. Kami berdua berlari ke pintu. Josh tersandung meja kopi dalam gelap. Jadi aku sampai di pintu pertama. Ibu, ayah, aku berteriak membuka pintu. Di mana saja kalian?
Aku mengulurkan tanganku untuk memeluk mereka berdua dan berhenti dengan tangan di udara. Mulutku ternganga dan aku menjadi diam. "Mr. Dawes," seru Josh datang di sampingku. Kami pikir, "Oh, Mr. Dawes, aku sangat senang melihat Anda." Aku berteriak gembira, membuka layar pintu untuknya. "Anak-anak, kalian baik-baik saja?" Dia bertanya, menatap kami berdua. Wajahnya yang tampan penuh dengan khawatir. "Oh, terima kasih Tuhan," teriaknya. "Aku tiba di sini pada waktunya." "Mr. Dawes, Mr. Dawes." Aku mulai merasa sangat lega. Aku meneteskan air mataku. Dia meraih lenganku. "Tak ada waktu untuk bicara," katanya, melihat ke jalan di belakang. Aku bisa melihat mobilnya di jalan masuk. Mesinnya masih berjalan. Hanya lampu parkir yang menyala. "Aku harus mengeluarkan kalian dari sini selagi masih ada waktu, anak-anak." Josh dan aku mulai mengikutinya. Kemudian ragu-ragu. Bagaimana jika Mr. Dawes adalah salah satu dari mereka? "Cepatlah," desak Mr. Dawes, membuka pintu kasa. Gelisah menatap ke kegelapan. Kupikir kita dalam bahaya besar. Tapi aku mulai menatap matanya yang ketakutan, berusaha untuk memutuskan apakah kita bisa mempercayainya. "Aku berada di pesta dengan orang tua kalian," kata Mr. Dawes. "Tiba-tiba mereka membentuk lingkaran. Semua orang, sekitar orang tua kalian dan aku. Mereka mulai menutupi kami. Sama seperti ketika anak-anak mulai menutupi Josh dan aku," pikirku. "Kami menerobos mereka dan berlari," kata Mr. Dawes melirik ke jalan di belakangnya. "Entah bagaimana kami bertiga berhasil lolos. Cepat, kita semua harus pergi dari sini. Sekarang." "Josh, mari pergi. Josh, mari kita pergi," desakku. Lalu aku berpaling untuk Mr. Dawes. "Di mana ayah dan ibu? Ayolah, aku akan menunjukkan pada kalian. Mereka aman untuk saat ini, tapi aku tak tahu untuk berapa lama." Kami mengikutinya keluar dari rumah dan menyusuri jalan masuk ke mobilnya. Awan-awan telah berpisah, seberkas sinar rendah bulan yang pucat, langit pagi dini hari. "Ada sesuatu yang salah dengan seluruh kota ini," kata Mr. Dawes, menahan pintu penumpang depan terbuka untukku saat Josh naik ke belakang. Aku bersandar bersyukur ke kursi, dan dia menutup pintu. "Aku tahu," kataku, saat dia duduk di belakang kemudi. "Josh dan kami berdua, kita harus pergi sejauh yang kita bisa, sebelum mereka menyusul kita," kata Mr. Dawes, mundur mengemudi dengan cepat. Ban bergeser dan menecit saat dia menariknya ke jalan. "Ya, aku setuju. Syukurlah Anda datang ke rumahku. Rumah itu penuh dengan anak-anak yang mati dan... Jadi, kalian telah melihat mereka," kata Mr. Dawes pelan. Matanya membelalak ketakutan. Dia menekan pedal gas lebih keras. Saat aku melihat ke kegelapan ungu, matahari oranye rendah mulai tampak di atas puncak pohon hijau. "Di mana orang tua kami?" Aku bertanya dengan cemas. "Ada semacam teater terbuka di samping kuburan," kata Mr. Dawes, menatap lurus ke depan melalui kaca depan. Matanya menyipit, ekspresinya tegang. Itu dibangun tepat di atas tanah, dan itu tersembunyi oleh pohon besar. Aku meninggalkan mereka di sana. Aku mengatakan kepada mereka untuk tak bergerak. Kupikir mereka akan aman. Aku tak berpikir seorang pun akan berpikir untuk melihat di sana. "Kami sudah melihatnya," kata Josh. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di jok belakang. "Apa itu?" Mr. Dawes bertanya, sambil melihat ke kaca spion. "Senterku," jawab Josh mematikannya. "Aku membawanya, tapi matahari akan segera terbit. Aku mungkin tak akan membutuhkannya." Mr. Dawes menginjak dan menarik rem mobil ke sisi jalan. Kami berada di tepi kuburan. Aku cepat keluar dari mobil, ingin melihat orang tuaku. Langit masih gelap, sekarang bergaris ungu. Bulatan matahari oranye gelap baru saja menyembul di atas pepohonan. Di seberang jalan, di luar baris bergerigi batu nisan, aku bisa melihat sosok gelap pohon melengkung yang menyembunyikan amfiteater misterius. "Cepatlah," desak Mr. Dawes, menutup pintu mobilnya pelan.
Aku yakin orang tua kalian putus asa untuk melihat kalian. Kami menuju seberang jalan. Setengah berjalan, setengah berlari. Josh mengayunkan senter di satu tangannya. Tiba-tiba, di tepi rumput kuburan, Josh berhenti. "Pete!" teriaknya. Aku mengikuti tatapannya dan melihat anjing terrier putih kami berjalan perlahan sepanjang batu nisan yang miring. "Pete!" Josh berteriak lagi dan mulai berlari ke anjing itu. Hatiku tenggelam. Aku tak punya kesempatan untuk memberitahu Josh apa yang Ray katakan kepadaku tentang Pete. "Tidak, Josh!" panggilku. Mr. Dawes tampak sangat khawatir. "Kita tak punya waktu. Kita harus cepat-cepat," katanya kepadaku. Lalu dia mulai berteriak pada Josh untuk datang kembali. "Aku akan pergi membawanya," kataku, dan pergi, berlari secepat aku bisa, sepanjang deretan kuburan memanggil adikku. "Josh, Josh, tunggu! Jangan pergi mengejarnya, Josh. Pete sudah mati." Josh telah mendapatkan anjing itu, yang berjalan santai bersama, mengendus tanah, tak mendongak, tak membalas perhatian Josh. Lalu tiba-tiba, Josh tersandung nisan rendah. Dia menjerit saat dia jatuh, dan senter terbang dari tangannya, dan berdentang pada satu batu nisan. Aku cepat-cepat menyusulnya. "Josh, apakah kau baik-baik saja?" Dia berbaring di perutnya, menatap lurus ke depan. "Josh, jawablah aku. Apakah kau baik-baik saja?" Aku meraih bahunya dan mencoba menariknya. Tapi ia tetap menatap lurus ke depan. Mulutnya ternganga, matanya melebar. "Josh, lihat," katanya akhirnya. Aku menarik nafas lega, mengetahui bahwa Josh tak pingsan atau sesuatu. "Lihat," ulangnya, dan menunjuk ke batu nisan di mana ia tersandung. Aku berbalik dan menyipitkan mata di kuburan. Aku membaca ukiran itu, diam-diam mengucapkan kata-kata seperti yang kubaca. Compton Dawes, RIP 1950 sampai 1980. Kepalaku mulai berputar. Aku merasa pusing. Aku memantapkan diriku sendiri memegang Josh. Compton Dawes, itu bukan ayah atau kakeknya. Dia telah memberitahu kami. Dia adalah satu-satunya Compton dalam keluarganya. Jadi, Mr. Dawes sudah mati juga. Mati seperti orang lain. Dia adalah salah satu dari mereka, salah satu dari orang yang mati. Josh dan aku saling menatap dalam kegelapan ungu, dikelilingi oleh orang mati. Sekarang apa? Aku bertanya pada diriku sendiri. Sekarang apa?